semua. Ciao anak. Wow, hari ini anak-anak TKB, TKA, KB, guru-guru, bapak guru semua kita bertemu lagi ya di hari Jumat, hari beribadah. Oke, anak-anak sekarang anak-anak mau beribadah ya. Tapi anak-anak, sebelum anak-anak mau beribadah, sebelum kita akan mulai, Ibu Guru Teli mau ingatkan dulu ya kepada anak-anak. Jadi, waktu beribadah, anak-anak harus beribadah dengan baik ya, seperti kalau ke gereja ya. Kalau ke gereja, di gereja anak-anak ikut mama ya, duduk tenang, tidak ada yang anak-anak yang bermain, tidak ada anak-anak yang lari-lari. Begitu juga mama papa atau kakak oma opa ke gereja, duduk tenang mendengar firman Tuhan, bernyanyi memuji Tuhan ya. Begitu juga anak-anak hari ini, karena hari Jumat hari beribadah. Jadi anak-anak waktu ibadah, anak-anak harus ikut ibadah dengan tertib. Anak-anak harus duduk sopan. Tidak ada yang berteriak-berteriak. Ya. Nah, jadi anak-anak kalau memuji Tuhan, anak-anak harus memuji Tuhan. Semangat-semangat memuji Tuhan. Ya. Anak-anak, kalau anak-anak juga mendengar cerita, harus dengar dengan sungguh-sungguh. Nah, Bu Guru Teli ingatkan juga anak-anak kalau mau ke toilet, silakan langsung ke toilet. Ya, tidak ada lagi yang berteriak, Ibu Guru atau Miss Lause, saya mau izin ke toilet. Ya, langsung anak-anak ke toilet. Juga anak-anak kalau mau minum, nah lebih bagus kalau ada termos, anak-anak boleh taruh dekatnya anak-anak, dekat anak-anak. Ya, di meja supaya anak-anak kalau mau minum boleh langsung minum. Ya. Dan waktu beribadah juga anak-anak kan sudah sarapan pagi-pagi. Jadi sarapan dulu ya. Sudah sarapan, jadi waktu beribadah apalagi mau dengar cerita firman Tuhan, anak-anak tidak ada yang makan ya. Waktu juga mau memuji Tuhan, kalau sementara makan memuji Tuhan mau apa? Keselak nanti. Kalau orang Manado bilang mau tatigo. Jadi kalau sementara makan anak-anak memuji Tuhan ya. Jadi waktu beribadah apalagi dengar cerita, anak-anak tidak ada yang makan-makan. Tidak ada lagi waktu minggu-minggu lalu, Bu Guru Teli ada lihat, ada anak-anak yang sementara beribadah suka-suka naik di kursi, lompat-lompat di atas kursi, ada yang lari-lari. Ya. Jadi anak-anak kita harus menghormati Tuhan. Jadi kalau hari beribadah, kita harus beribadah sungguh-sungguh. Oke anak-anak, semua siap ibadah? Ya, tapi sebelum anak-anak mau beribadah, Ibu Guru Teli mau cek dulu. Anak-anak yang hadir hari ini beribadah. Oke, Ibu Guru Teli mulai dulu dari, yang kecil dulu, yang kecil. Oke, ya, untuk anak-anak KB. Anak-anak KB mana suaranya ya? Anak-anak jawab kalau Ibu Guru. Ya, kalau Ibu Guru Teli tanya, anak-anak KB apa kabar hari ini? Semangat bersama Tuhan. Yes, yes, yes. Oke, boleh? Ya, semua. Oke, mana anak-anak kelas KB? Apa kabar hari ini? Sama-sama Tuhan. Wow, anak-anak KB hebat. Oke, ya, jangan kalah dengan anak-anak TKA. Sekarang, anak-anak TKA, apa kabar hari ini? Semangat Tuhan. Yes, yes, yes. Oke, wow, semangat anak-anak TKA. Mana anak-anak TKB? Wow, TKB sudah lebih besar. Jadi semangat sekali ya. Oke, anak-anak TKB, apa kabar hari ini?
Semangat bersama Tuhan. Semangat bersama Tuhan. Yes. Semangat sekali anak-anak. Sekarang guru-guru, ibu-ibu guru dan bapak-bapak guru. Oke, apa kabar hari ini? Semangat bersama Tuhan. Semangat sekali. Oke. Sekarang anak-anak silakan duduk tenang, duduk sopan, tidak ada yang jalan-jalan. Kita akan beribadah. Oke. Nah, sekarang semua ayo Ibu Guru Teli hitung sampai 3 semua berdiri. Suaranya Miss Teli. Miss Teli, suaranya. Oh, sudah tunggu. Atur posisi dulu. Oke. Kita akan nyanyi lagu Big or Small. Wow, ayo dengan gerakan. Ya, oke, semua berdiri ya, berdiri. Tidak ada yang malas-malas, semangat semua. Ya, silakan lagunya. Semua dicintainya, Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Oke, wow, ternyata semua sudah bergerak pagi-pagi ya. Oke, semangat semua. Nah, sekarang anak-anak kembali boleh duduk. Iya, duduk lagi yang sopan. Oke, kalau sudah duduk semua, anak-anak ambil sikap doa, lipat tangan, tutup mata. Nah, nanti ibu-ibu guru bisa lihat anak-anak yang tidak berdoa sungguh-sungguh ya. Karena anak-anak mau bercerita dengan Tuhan. Ya, jadi anak-anak kalau berdoa tidak ada yang pegang-pegang mainan, pegang-pegang macam-macam atau ada yang buka-buka mata ya. Jadi anak-anak sikap berdoa, tutup mata semua, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan masih menjaga, memelihara kami sehingga sampai pada saat ini kami semua masih berada dalam keadaan tubuh yang sehat. Dan pada pagi hari ini kami anak-anak KB, TKA, TKB mau beribadah di hari Jumat. Tuhan tolong Tuhan berkati akan ibadah kami agar ibadah kami boleh terlaksana dengan baik. Tuhan berkati juga bagi anak-anak yang mengikuti ibadah, terlebih mau mendengar cerita firman Tuhan. Tuhan tolong mereka agar supaya mereka boleh duduk tenang, konsentrasi untuk beribadah pagi hari ini. Tuhan berkati juga untuk
laptop, handphone, internet, listrik agar tidak ada gangguan selama ibadah berlangsung. Agar semua ibadah boleh terlaksana hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Memberkati juga bagi orang-orang tua yang mendampingi anak-anak beribadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah sekarang anak-anak ya boleh berdiri lagi. Ayo 1, 2, 3. Ayo berdiri lagi. Kita akan memuji Tuhan lagi. Oke. Ya, kita akan memuji Tuhan dengan lagu Aku Istimewa. Iya, semangat dengan gerakan. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa, kata Yesus, ku dibeli bukan dengan emas perak, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Oke, nah masih semangat memuji Tuhan semua? Oh tentu semangat karena kita mau memuji Tuhan. Oke sekali lagi kita akan memuji Tuhan dengan satu lagu Tuhan Yesus cinta kita semua. Oke, ya semangat dengan gerakan. Iya, sebentar ya anak-anak sabar. Ayo, masih semangat semua. Ya, ini lagunya. Tuhan Yesus cinta kita semua, sebab kita adalah anak-anaknya. Sakit disembuhkan, susah dihiburkan, cintanya besar buat kita semua. 5 roti dan 2 ekor ikan, Tuhan Yesus memberkati.
Oke. Anak-anak, ya sekarang ya silakan duduk kembali. Wow, sudah berkeringat ya. Wah, Ibu Guru Teli juga sudah berkeringat. Oke, ternyata anak-anak hari ini semangat memuji Tuhan. Wow, hebat. Oke, sekarang anak-anak semua duduk yang sopan. Karena sebentar kita mau mendengar cerita firman Tuhan. Oke, tapi sebelum anak-anak kita mau mendengar cerita firman Tuhan, kita angkat lagi satu pujian atau lagu. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Nah, anak-anak, oke, sekarang anak-anak mau dengar cerita, tapi Ibu Guru Teli mau tanya dulu buat ibu-ibu guru. Ibu-ibu guru ada perhatikan, ada lihat anak-anak semua duduk tenang. Ibu guru, Bapak guru, oh ternyata hebat katanya. Anak-anak semua duduk tenang. Wow, jadi anak-anak sekarang kita akan mau mendengar cerita. Siapa ya yang mau bercerita hari ini? Wow, ayo. Oh ternyata ada yang sudah melambaikan tangan. Oh, aduh sudah senyum-senyum lagi. Halo, oh mana ya? Oh ternyata, oh Ibu Guru Norce sudah melambaikan tangan. Oke, nah sekarang anak-anak mau mendengar cerita dari Ibu Guru Norce. Oke, semua duduk tenang. Silakan Ibu Guru Norce. Oke, terima kasih Mas Buteli. Kita akan mendengarkan cerita yang diambil dari Alkitab ya. Jadi cerita yang kita mau dengarkan bersama-sama diambil dari Alkitab. Jadi bukan diambil dari buku-buku yang lain, tetapi dari Alkitab. Nah nanti kalau anak-anak sudah bisa baca, rajin-rajinlah baca Alkitab. Ya, ada banyak cerita yang bagus di dalam Alkitab. Nah, sebelum lanjut, kita akan berdoa dulu. Ya. Anak-anak lipat tangan, tutup mata. Sebelum kita mau mendengarkan cerita, kita akan berdoa dulu. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau ada kesempatan buat kami untuk berbakti kepadamu Tuhan. Kami memuji namamu dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami akan mendengarkan cerita, kisah nyata yang dicatat di dalam Alkitab. Tolong kami Tuhan, biarlah Tuhan menjamah setiap kami, memberkati kami supaya ada sukacita mendengarkan firman-Mu dan kami boleh mengerti walaupun kami masih kecil. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak, apakah Bu Norce punya suara kedengaran? Ibu Norce mau cek dulu apakah
suara Ibu Norce kedengaran bagus. Udah kedengaran. Nah, hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Alkitab yang diambil dari Kitab Kejadian pasal 3. Kitab Kejadian pasal 3 dan judulnya adalah dosa merusak ciptaan dunia ciptaan Allah. Jadi hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang dosa yang merusak dunia ciptaan Allah. Nah, sebelumnya Ibu Norce ingin kita akan hafal ayat dulu, ya. 1 Yohanes 5 ayat 17a. Semua kejahatan adalah dosa. Nah, semua ikut Ibu Norce. Ibu Norce baca satu kali dulu, lalu sesudah itu semua ikut, ya. 1 Yohanes 5 ayat 17a. Semua 1 Yohanes 5 ayat 17a. Oke, sekali lagi. 1 Yohanes 5 ayat 17a. Semua kejahatan adalah dosa. Semua kejahatan adalah dosa. Sekali lagi semua, yang pinter-pinter pasti sudah bisa karena ini kan pendek ya. Semua kejahatan adalah dosa. Sekali lagi, 1 Yohanes 5 ayat 17a. Semua kejahatan adalah dosa. Nah, kemudian Ibu Norce ingin kita hafal juga dalam bahasa Inggris. Dengarkan Ibu Norce dulu. 1 John chapter 5 verse 17a. 1 John chapter 5 verse 17a. All unrighteousness is sin. Ulang semua. All unrighteousness is sin. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan semua kejahatan adalah dosa. Dalam bahasa Inggris dikatakan semua ketidakbenaran, semua yang tidak benar adalah dosa. Jadi tidak benar itu apa yang kita lakukan yang tidak benar itu sama dengan kejahatan, ya. Kalau orang misalnya bohong itu kan tidak benar dan itu sama dengan kejahatan. Jadi tidak benar dan jahat di dalam Alkitab itu punya pengertian yang sama dan itu adalah dosa. Nah, sebelumnya Ibu ingin kita menyanyi bersama-sama. Ibu Norce yakin semua sudah bisa, ya. Ibu Norce nyanyi dan kalian dengarkan, yang sudah bisa ikut, ya. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the Bible. Sekali lagi Anda bisa ikut ya. The Bible, yes, that's the book for me. I stand alone on the word of God, the Bible. Ya, jadi kita hidup, kita berjalan, kita berada di atas firman Tuhan. Nah, dosa merusak ciptaan Allah. Waktu kita sudah mendengarkan pada waktu-waktu yang lalu bahwa Tuhan menciptakan dunia ini begitu indah. Tuhan menciptakan Taman Eden itu sangat indah, ya. Kalau kita pernah pergi ke taman-taman yang indah yang ada di sekitar kita, atau mungkin yang pernah ke luar negeri, Ibu Norce pernah nonton di YouTube tentang Switzerland, ya, tentang Swiss. Aduh, ada taman-taman yang indah sekali. Tapi perlu kita tahu, Taman Eden itu jauh lebih indah, ya. Taman Eden itu jauh lebih indah dari itu. Sangat indah. Enggak ada taman di dunia ini yang indah, yang sama dengan keindahan yang
yang ada di Taman Eden. Nah, waktu Adam dan Hawa diciptakan, mereka diletakkan oleh Tuhan di dalam taman itu, dan Tuhan bilang semua buah-buahan dari semua pohon yang ada di taman ini kamu boleh makan deh, kecuali ada satu pohon buahnya itu kamu tidak boleh makan, karena kalau kamu makan kamu akan mati, ya. Kan pohon-pohon buah-buahan di Taman Eden ini kan banyak. Udahlah, makanlah yang lain-lain. Yang satu ini pohon pengetahuan baik dan jahat itu jangan. Karena kalau kamu makan, kamu akan mati. Nah, itu pesan dari Tuhan. Tiap hari Adam dan Hawa jalan-jalan di taman itu, ya. Aduh, ada bunga-bunga yang bagus. Ada burung-burung yang indah sekali. Lalu ada sungai, mereka pergi ke tepi sungai. Mereka lihat, ada ikan-ikan warna-warni. Ada yang kecil, ada yang besar. Ikan-ikan yang warna-warnanya bagus sekali. Ada banyak sekali binatang indah-indah. Ada anjing-anjing yang lucu-lucu. Ada harimau yang bermain bersama-sama dengan anjing. Enggak jahat, ya. Waktu Taman Eden diciptakan, itu harimau, itu binatang-binatang yang kita takut, itu enggak jahat. Mereka bisa main sama-sama, ya, enggak saling menggigit. Adam dan Hawa juga jalan-jalan di antara mereka, dan ada banyak sekali buah, ya. Jalan-jalan, aduh ini anggur, ya. Anggurnya bagus sekali. Kalau kita mau makan anggur beli di mall, sekarang itu mahal loh buat Ibu Norca, rasanya mahal untuk beli anggur. Tapi waktu di Taman Eden, Adam dan Hawa metik aja, ya, gratis. Karena anggur itu enak waktu di Taman Eden. Semua buah-buahan boleh dipetik, apel, nanas, ya. Itu boleh diambil, dimakan oleh Adam dan Hawa gratis dan bagus sekali, lebih bagus daripada apa yang kita lihat di mall. Itu buah-buahan di Taman Eden. Nah, satu kali Adam dan Hawa itu masing-masing jalan-jalan, ya. Jadi Hawa jalan sendiri, lalu mendadak Hawa, kok ada suara. Lalu Hawa lihat di pohon, ada ular. Terus ular itu rupanya sudah dikuasai oleh sang iblis. Ya, ular itu sudah dikuasai oleh sang iblis. Ular itu bilang, Hawa, coba kamu lihat buah-buahnya. Lalu Hawa lihat, kamu lihat deh, enak. Petik aja makan enak. Nggak boleh. Kalau dari pohon pengetahuan dan baik dan jahat ini, Tuhan ada bilang tidak boleh dimakan. Ular bilang, enggak apa-apa kok. Tuhan bilang jangan. Tuhan bilang nanti mati kalau makan. Ular bilang, enggak kok. Coba aja, enak sekali. Ya, enggak akan mati. Sebenarnya, kamu tahu enggak? Kalau kamu makan buah itu, kamu akan jadi sama seperti Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan gak mau kamu makan. Karena kalau kamu makan, kamu akan jadi sama seperti Tuhan. Oh gitu ya. Lalu Hawa hatinya itu mulai ragu, ya. Kok Tuhan begitu ya? Kalau nggak boleh ya jadi sama dengan Tuhan. Mulai iblis mulai rasuk pikirannya, rasuk hatinya. Lalu iblis bilang, lihat dulu kok, lihat kok bagus. Lalu Hawa lihat lagi. Dalam hatinya, betul juga ya, bagus sekali ini buah. Saya mau coba. Lalu akhirnya dia ambil, dia pegang itu buah itu, lalu dia petik. Iblis bilang, oke, makan, sekarang makan. Lalu dia makan. Mula-mula deg-degan. Tuhan bilang kan pada waktu kamu makan, kamu akan mati. Jadi mula-mula Hawa tuh, tapi waktu dia makan, dia lupa ketakutannya. Dia makan, enak. Oh, betul loh, ular, enak loh. Makan deh.
Lalu waktu dia sudah menggigit beberapa gigitan enak, dia lihat Adam datang. Dam, ini badam enak. Astaga, itu kan buah yang dari pohon pengetahuan baik dan jahat yang Tuhan bilang nggak boleh. Nanti kalau kamu makan, kamu mati. Astaga, bagaimana ini? Kemudian Hawa bilang, "Gak, kok lihat aku sudah makan. Enak kok, aku nggak mati. Aku sudah makan, enak, nggak mati kok." Sebentar ya. Ya, aku nggak mati kok. Lihat, enak. Adam melihat, betul. Lihat aja, saya kan nggak mati, dia sudah makan dia tuh buah. Saya sudah makan. Lalu akhirnya Adam ambil itu buah, Adam mulai makan. Wah, enak loh, betul loh, enak. Selalu dia makan. Enak loh, enak dan tidak mati ya Hawa. Iya, makan terus, dia makan. Saya sudah kenyang. Lalu Hawa makan sampai habis. Tapi setelah habis, apa yang terjadi? Begitu habis di dalam hati mereka, tadinya mereka nggak pernah takut. Di dalam hatinya ada rasa takut. Aduh, Hawa, kenapa saya rasa takut? Lalu Hawa bilang, saya juga takut, Dam. Aduh, biasanya kalau Tuhan datang, mereka jemput Tuhan hampir tiap hari. Bahkan tiap hari Tuhan datang ke dalam taman itu, berjumpa dengan mereka, bercakap-cakap dengan mereka. Kalau mereka melihat Tuhan datang, mereka senang sekali. Tuhan datang, Tuhan datang. Mereka mendekati Tuhan, ya. Tetapi kali ini mereka takut. Oh Tuhan, saya takut ketemu Tuhan. Wah, sembunyi dong, sembunyi yuk Hawa. Lalu mereka sembunyi. Mereka sembunyi di belakang semak-semak yang agak rendah tetapi yang rimbun, supaya mereka tidak dilihat. Menurut mereka akan tidak dilihat oleh Tuhan. Jadi mereka sembunyi. Aduh, mudah-mudahan Tuhan tidak datang. Mudah-mudahan Tuhan tidak datang. Mereka ketakutan, mereka sembunyi. Lalu betul Tuhan datang. Adam, kamu di mana, Adam? Kok biasanya cepat sekali berjumpa dengan Adam? Adam, di mana Adam? Lalu Adam keluar dari taman. Adam keluar dari persembunyiannya. Dia bilang, aku di sini Tuhan. Aku takut. Aku takut bertemu dengan Tuhan. Lagian aku telanjang. Aku sudah ambil daun-daun besar untuk tutup badanku dan badan Hawa. Daun-daun. Karena aku malu. Aku takut dan aku malu. Lalu Tuhan bilang, Adam, itu berarti kamu sudah makan dari buah yang saya bilang tidak boleh dimakan. Iya Tuhan, tapi yang suruh aku makan itu Hawa. Lalu Hawa bilang, Tuhan, yang suruh aku makan itu ular. Dia ada di pohon itu, ular. Tuhan geleng-geleng kepala. Sudah ditanya, mereka tidak mengaku bahwa mereka bersalah. Mereka tunjuk-tunjuk. Ada menyalahkan Hawa, Hawa menyalahkan ular. Nah, itulah dosa. Sejak mereka melanggar perintah Tuhan, bilang tidak boleh makan itu buah dari pohon pengetahuan dan jahat, mereka melakukan. Yang mereka alami bukan enak. Sementara makan sih enak, sementara berbuat dosa sih enak, ya. Tetapi akibatnya mereka takut, mereka malu. Akhirnya Tuhan menyembelih seekor binatang, ambil kulitnya, lalu kulit binatang itu dibuat untuk
menjadi pakaian mereka, ya, menutupi mereka yang telanjang. Waktu itu mereka telanjang, mereka nggak malu, tapi setelah berbuat dosa mereka malu. Ada rasa takut, ada rasa malu, ada saling baku kesesalah, tidak mampu untuk mengaku salah, tapi menyalahkan orang lain. Bukannya dia mengaku, iya Tuhan, saya sudah makan, ampuni saya salah. Mestinya begitu kan? Tapi Adam nggak gitu. Adam bilang, Tuhan iya saya sudah makan, tapi yang suruh saya makan itu Hawa. Hawa bilang, Tuhan itu ular. Nah, kehidupan yang begitu indah di dalam taman itu menjadi rusak. Kehidupan yang damai, nggak ada takut. Kehidupan yang begitu tertib dan tenang, nggak ada kerusuhan, nggak ada perang. Setelah mereka melanggar perintah Tuhan, jadi melanggar perintah Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan, itu dosa. Ya, seperti firman Tuhan yang kita hafal tadi. Semua yang tidak benar, all unrighteousness is sin. Semua kejahatan adalah dosa. Jadi mereka melanggar, Tuhan sudah bilang tidak boleh, dilanggar. Kalau firman Tuhan bilang jangan, jangan. Kalau kita langgar, mula-mula sepertinya enak. Tetapi kemudian nanti jadi takut, malu, susah. Sejak saat itu kehidupan di Taman Eden berubah, ya. Adam dan Hawa tidak lagi merasa tenang, tidak lagi merasa enak. Kemudian Tuhan bilang, mulai saat ini Adam dan Hawa, kalian tidak boleh tinggal di taman ini. Harus keluar dari taman ini. Lalu Adam dan Hawa disuruh keluar meninggalkan Taman Eden. Lalu mereka dengan rasa malu, dengan rasa menyesal, mereka meninggalkan Taman Eden. Taman yang indah ditinggalkan karena mereka dilarang lagi. Tidak boleh tinggal di taman yang indah ciptaan Tuhan. Sejak saat itu Adam dan Hawa tidak hidup sama seenaknya waktu mereka ada di Taman Eden. Sejak saat itu, kalau waktu di Taman Eden, itu biji-biji dari buah apel, misalnya ini contoh, mereka makan, bijinya dibuang. Tanah waktu itu semua unsur subur itu masih lengkap di tanah. Jadi begitu biji dari buah-buahan, misalnya apel, ya dan lain-lain, anggur, bijinya jatuh di tanah, besok-besok langsung muncul, bertumbuh, ya. Gak usah pakai pupuk, sudah lengkap zat yang untuk menumbuhkan. Gak usah pakai pupuk, langsung waktu bijinya jatuh langsung bertumbuh. Jadi Adam dan Hawa itu apa kerjanya? Cuma bersih-bersih itu taman. Itu Taman Eden selain indah, bersih. Karena memang Adam dan Hawa disuruh mengerjakan taman itu. Salah satu tugas bersih, kan ada daun-daun kering, ya. Itu bersih, indah dan bersih. Keindahan itu selalu tercipta salah satu kalau taman itu bersih, ya. Nah, sejak saat itu Adam dan Hawa harus keluar dari taman itu, dan di luar taman itu mereka harus kerja keras. Mau bercocok tanam, waktu itu kan baru bercocok tanam kerja kerasnya, ya. Jadi itu buat jatuh di tanah di luar Taman Eden. Kalau nggak dijaga dengan baik, nggak dicampur dengan baik, nggak jadi. Jadi nggak ada buah, nggak ada tanaman. Jadi apa yang terjadi? Adam dan Hawa itu harus nyangkul, ya, harus membuat tanah itu gembur. Mungkin waktu itu kan belum ada alat-alat, mungkin pakai batu, pakai tangan, ya, untuk bikin itu tanah itu, gali tanah itu supaya gembur dan bagus. Nah, anak-anak, itu akibat dari Adam dan Hawa berdosa. Mereka berdosa karena melanggar perintah Tuhan. Mereka berdosa karena tidak taat kepada Tuhan. Mereka berdosa karena lebih memilih
keenakan, sedapnya yang ditawarkan oleh iblis. Iblis itu seringkali mau tawarkan yang enak, yang manis, tetapi yang melanggar perintah Tuhan. Nah, demikian juga dengan kita. Apa pelajaran buat kita? Kalau kita mau melakukan apa yang tidak disukai oleh Tuhan, maka kita juga hatinya nggak tenang. Kita juga akan gelisah. Seperti misalnya ada anak-anak kan, waktu papa dan mamanya nggak di rumah, mereka melihat, ada uang papa di kantong papa, kelihatan ya. Lalu diambil diam-diam. Papa kan udah di rumah, papa nggak tahu. Lalu diambil 1 lembar. Waktu papa datang, deg-degan, takut. Ya. Sudah, kamu baik-baik saja, kata papa. Papa sudah pulang, mama juga sudah pulang. Mereka ketawa-ketawa, tapi sebenarnya di hati deg-degan karena sudah ambil uang yang papa punya tanpa tanya. Itu artinya mencuri, ya. Nah, itu tidak benar, itu dosa. Anak-anak sejak saat itu, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, akibatnya taman itu, kehidupan dalam taman itu menjadi rusak dan kehidupan manusia menjadi rusak. Manusia saling membunuh, saling iri hati, manusia sombong, ya. Padahal buat apa kita mau sombong, ya? Napas dari Tuhan. Kalau Tuhan ambil, Tuhan prop habis, ya. Napas dari Tuhan, kekuatan dari Tuhan, kesehatan dari Tuhan. Kalau papa dan mama bisa bekerja karena mereka kuat, mereka pintar, itu semua dari Tuhan. Apa yang harus kita sombongkan? Nggak ada. Semua dari Tuhan kok. Tapi sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, semua manusia menjadi orang berdosa. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, semua manusia menjadi orang berdosa, termasuk Ibu Norce berdosa, ya. Tapi kita bersyukur waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, Tuhan yang bilang begini, sudah kita mau cari pada orang. Saya tidak akan mencari mereka, biarin aja. Nanti kalau mereka mati, satu waktu mereka mati, mereka masuk neraka. Oh, kalau berbuat dosa itu neraka nanti dibawa, bukan nanti waktu dibuang ke neraka. Orang kalau berbuat dosa itu rasa-rasa takut, rasa-rasa malu, itu force hot, ya, dari neraka. Jadi jangan sampai melanggar perintah Tuhan. Kita akan alami force hot. Apa ya bahasa Indonesia force hot? Force hot dari neraka, ya. Sejak saat itu manusia rusak hidupnya. Hatinya digambarkan selalu gelap. Gelap itu menggambarkan dosa, ya. Kalau gelap, kalau orang jalan di jalanan yang gelap sekali, itu mudah tersandung, mudah jatuh, mudah tatoki, mudah sakit. Karena apa? Minta arah jalan. Nah, manusia yang hatinya gelap, semua manusia sejak kejatuhan Adam dan Hawa hatinya gelap, penuh dengan dosa, termasuk Ibu Norce. Tapi Tuhan yang tidak biarkan. Kalau di Taman Eden Tuhan cari Adam di mana? Walaupun dengan suara tegas, tetapi penuh cinta kasih. Nah sekarang untuk manusia keturunan Adam dan Hawa, termasuk Ibu Norce, ya Tuhan datang. Sebenarnya kalau Tuhan mau, dia mau bilang begini, saya nggak mau, mereka yang berbuat dosa kok. Mereka yang melanggar perintah Tuhan, mereka yang cari susah sendiri. Kenapa saya yang harus susah-susah tinggalkan surga yang enak, lalu mesti lahir jadi bayi yang miskin di kandang Bethlehem lagi. Semua orang miskin juga paling tidak lahir di rumah. Tapi kalau saya untuk menyelamatkan mereka mesti lahir di kandang. Nggak mau. Bisa Tuhan bilang begitu karena dia Tuhan. Tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan mengasihi anak-anak. Tuhan mengasihi Ibu Norce. Tuhan Yesus rela tinggalkan surga, lahir jadi bayi yang miskin. Hidup sebagai anak tukang kayu yang miskin. Jalan kakinya nggak pakai mobil. Dulu memang belum ada mobil.
Jalan kakinya nak pakai kuda, dorangnya nak bisa mau beli kuda mahal. Ya. Jalan kaki ke sana kemari untuk apa? Untuk tolong orang, bukan untuk jadi sombong. Tuhan Yesus jalan ke sana kemari menyembuhkan orang, menguatkan orang, menghibur orang. Jadi banyak orang suka ikut Pak Tuhan. Karena apa? Semua yang Tuhan buat itu baik. Jadi orang tuh banyak orang di mana Tuhan Yesus ada, mereka ikut. Dan Tuhan Yesus kalau dia mau sombong, gua bangga deh. Itu hamba-hamba Tuhan di bait Allah, orang-orang nggak suka. Tapi kalau saya, di mana saya ada, orang ikut karena mereka mau enak. Ya. Tapi Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tuhan Yesus rendah hati. Dia mau menolong manusia supaya bertobat. Ibu Norce juga pernah mengalami yang sama. Sebelum berjumpa dengan Tuhan, Ibu Norce kira Ibu Norce baik. Kalau orang bilang, Norce satu waktu ada teman yang mengabarkan Injil kepada Ibu. Lalu mereka bilang begini, dia bilang begini, Norce, kita orang semua tuh orang berdosa, termasuk kamu. Ibu Norce bilang, iya no, berdosa no. Baru bukan dari sini, cuma di sini, di mulut. Iya no, berdosa no kita. Tapi bukan keluar dari hati. Itu bukan berdosa, itu bukan pengakuan. Tapi waktu Ibu Norce dengar firman Tuhan, Ibu Norce nangis, Ibu Norce bilang, Tuhan, saya anak yang berdosa, ampuni saya Tuhan. Saya banyak salah. Dan kalau dulu salah kecil, misalnya cuma waktu mama bicara akang, kasih nasihat, nyanda menyaut sih, cuma bikin zaman dulu anak-anak nggak boleh nyaut sama orang tua. Ya, zaman sekarang kan lain ya, bisa. Lalu kalau Ibu Norce tidak salah, terus ibu ditegur, padahal itu bukan ibu salah. Muka ibu marah-marah, ya, di hati marah-marah sama mami. Padahal mami nggak tahu kalau di hati ini marah-marah. Tapi waktu sadar, waktu dengar firman Tuhan, Ibu Norce bisa rasa itu dosa besar sekali. Tuhan, kita berdosa, kita salah. Kita jaga marah-marah Pak Mami, walaupun Mami ingin tahu. Ya, Ibu Norce berdoa, Ibu Norce ngaku. Sesudah itu hati ini enak. Ya, sesudah itu Ibu Norce belajar untuk tidak sombong. Belajar untuk dengar-dengaran pada orang tua, tidak marah-marah di hati, ya. Demikian juga anak-anak. Tuhan Yesus lahir di Betlehem, mati di kayu salib karena Tuhan Yesus sayang anak-anak. Setiap anak dari TKB, dari KB, TKA, TKB, semua anak-anak, orang tua, ya, oma, opa, semua Tuhan Yesus sayang. Tuhan Yesus tidak suka lihat orang masuk neraka. Tuhan Yesus sedih kalau melihat orang hidupnya tidak ada damai, tidak ada sejahtera, bakal-bakalai. Tuhan Yesus tidak suka. Hati Tuhan Yesus sedih. Tuhan Yesus mau orang bertobat. Terima Yesus, mengaku dosa. Terima Yesus di hati. Supaya orang semua bisa diampuni dan hidup senang. Hidup baku-baku baik. Nyandak baku-baku marah, tidak sombong. Itu yang Tuhan Yesus rindukan. Nah, itu hari ini kita belajar dosa merusak, ya. Tema kita dosa merusak dunia ciptaan Allah. Nah, itu termasuk dosa merusak hubungan saya dengan teman. Dosa merusak hubungan saya dengan papa dan mama. Kalau orang so bikin salah, orang so takut papa dan mama. Tapi kalau nyanda salah kan nyanda. Nah, Tuhan mau orang hidup baku-baku marah, ya. Sebab itu orang perlu mengaku Tuhan, saya anak berdosa, saya mau minta ampun. Masuk di dalam hati saya. Saya nggak mau ada iblis di hati. Anak-anak perlu tahu hati kita itu cuma bisa ditempati oleh 2, 3 dan 2. Cuma bisa ada Tuhan. Kalau Tuhan ada di hati, iblis nggak ada. Tapi kalau ada iblis di hati, Tuhan nggak ada. Plus ada torang sendiri. Ya. Kalau di torang hati ada Tuhan, maka torang akan taat pada Tuhan. Tapi kalau di hati kita ada iblis,
Tuhan tidak ada, dan kita dengan iblis, kita akan melakukan apa yang iblis bilang 4 orang. Nah, tinggal anak-anak mau pilih. Tuhan yang tidak pernah paksa, tapi Tuhan rindu sekali, ya. Ibu Norce juga rindu sekali, guru-guru juga rindu sekali. Anak-anak itu boleh bertobat, terima Yesus di hati, supaya ada Yesus di hati. Orang bikin apa Yesus mau, bukan iblis. Jadi pilihan cuma 2, mau iblis di hati atau mau Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, Ibu Norce mau tanya, siapa yang mau hatinya itu ada Yesus, mau mengaku dosa? Angkat tangan, Ibu Norce mau lihat, ada enggak yang angkat tangan? Siapa yang mau hatinya itu ada Tuhan Yesus? Iya, guru-guru semua ada Tuhan Yesus. Anak-anak yang mau ada Tuhan Yesus di hati, angkat tangan. Oh, puji Tuhan ada yang angkat tangan, ya. Karena kalau bukan Tuhan Yesus di hati, siapa yang ada di hati? Tadi Ibu Norce bilang siapa? Iblis, ya. Nah, biarlah kita ingat, dosa merusak, ya. Dosa tidak menyenangkan, tapi dosa merusak. Oke, sekarang Ibu Norce ingin, sebelum Ibu Norce berdoa, Ibu Norce ingin kita nyanyi lagi satu lagu. Sekarang kalau terus minta Tuhan Yesus masuk di hati, lagu ini. Dulu Ibu Norce senang sekali nyanyi lagu ini. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Ya, kalau ada yang sudah bisa, mari kita nyanyi sekali lagi, lalu kita akan berdoa. Ya, sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, Tuhan terima kasih, Tuhan memberi pelajaran buat kami bahwa kalau kami melanggar perintah Tuhan, kalau kami melakukan dosa, itu akan merusak kehidupan kami, bukan menyenangkan. Tolong Tuhan, beri kami kemampuan untuk mengaku dosa Tuhan. Kalau kami pernah bohong, kalau kami pernah mengambil barang tanpa tanya, itu mencuri. Kalau kami pernah kasar kepada orang tua, beri kami kemampuan biar masih kecil untuk bisa ngaku dosa kepada Tuhan. Dan mampukan kami Roh Kudus tuntun anak-anak, orang tua, guru-guru, supaya dapat sungguh-sungguh menempatkan Yesus di dalam hati. Bukan hanya mengundang Yesus di hati, tapi menjadikan Yesus Tuhan dan Raja. Dan beri kami kemampuan untuk taat kepada Tuhan dan Raja kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Wow, ceritanya bagus sekali. Puji Tuhan. Semuanya bilang, terima kasih Miss Norce, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang anak-anak kita mau memberikan persembahan. Nah, Mr. Ivo mau ingatkan bahwa persembahan yang kita berikan itu sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Nah, kita mau memberikan persembahan. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyanyi. Tapi sebelumnya juga Mr. Ivo mau ingatkan. Nah, ini barcode-nya bisa di-scan.
Mami, papi, mami, daddy, uncle, auntie, atau grandma, grandpa, help please. Nah, bantu anak-anak ya untuk memberikan persembahan dengan cara scan barcode ataupun transfer ke nomor rekening yang di atas ini. Oke, Bang Sinarmas ya. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi pujian, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu. Dalam rumahmu, janganlah jemu. Persembahanmu bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu. Oke. Nah, sekarang anak-anak kita mau berdoa. Berdoa syukur atas segala berkat Tuhan, berdoa untuk ibadah kita, berdoa bersyukur atas berkat Tuhan, dan kita boleh beri persembahan, dan juga kita akan menerima berkat Tuhan. Dan sebelum kita berdoa yang akan dipimpin oleh Miss Mimi, kita menyanyi dulu lagu Berdoa Bicara dengan Yesus. Oke, kita nyanyi bersama-sama pujian ini. Berdoa bicara dengan Yesus, berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa bicara dengan Yesus, ku suka berdoa. Berdoa bicara dengan Yesus, berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa bicara dengan Yesus, ku suka berdoa. Berdoa bicara dengan Yesus, berdoa bicara dengan Yesus. Ku suka berdoa bicara dengan Yesus, ku suka berdoa. Silakan Miss Mimi. Anak-anak, mari kita
berdoa. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa. Ya, semua sikap doa yang baik, duduk yang baik, tidak lagi jalan-jalan, semuanya tutup mata, kita akan berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau hari ini kami boleh beribadah bersama, sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh penginjil Norce. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan. Tuhan memberkati penginjil Norce dalam keluarga dan pelayanannya. Kami bersyukur melalui firman Tuhan, kami diingatkan agar kami hidup benar. Dan kami bersyukur kalau Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang benar. Tuhan tolong kami, anak-anak, guru-guru, untuk kami terus hidup dekat dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan hidup kami membuat Tuhan Yesus tersenyum. Tuhan Yesus, saat ini kami juga bersyukur, 1 minggu Tuhan sudah pimpin kegiatan pembelajaran kami secara online. Dan kami juga bersyukur di minggu depan kami akan mulai dengan pembelajaran tatap muka terbatas. Ada beberapa kami akan datang ke sekolah dan belajar di sekolah sekalipun waktunya sangat pendek. Tapi kami bersyukur untuk itu, oleh karena itu kami berdoa, Tuhan berikan kami kekuatan, Tuhan berikan kami kesehatan, anak-anak yang sudah siap dan juga guru-guru yang sudah siap untuk datang ke sekolah di minggu yang depan. Buat anak-anak dan guru-guru yang akan tetap belajar lewat online, Zoom, Tuhan tetap memberikan juga kami sukacita untuk belajar. Tuhan Yesus, saat ini kami juga bersyukur bersama. Ada teman kami yang ulang tahun hari ini, teman Shena. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati Shena dan juga ada teman dari B2, Aciera yang berulang tahun kemarin. Tuhan memberkati mereka, masa pertumbuhan mereka. Tuhan berkati mereka terus bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, juga melalui bimbingan dari orang tua dan juga guru-guru di sekolah. Berkati orang tua Asyera dan juga Sena menjadi papa mama yang terus dekat dengan Tuhan untuk menjadi teladan buat anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan, hari ini juga kami sudah memberikan persembahan. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan yang kami rasakan setiap hari lewat papa mama kami. Tuhan memberkati pekerjaan papa mama kami. Mereka terus diberikan sukacita bekerja, mereka diberikan damai sejahtera dalam bekerja, dan berkat Tuhan limpahkan buat papa mama kami. Tuhan, biarlah kiranya persembahan yang sudah kami berikan atau nanti akan diberikan, itu Tuhan berkati, Tuhan pakai untuk mendukung pelayanan di gereja ataupun di sekolah kami. Terima kasih Tuhan, ini doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan juga menutup kegiatan kami di hari ini. Sebentar setelah ini ada senam, dan setelah itu ada beberapa dari guru-guru akan mengikuti swab. Biar akhirnya Tuhan berikan hasil yang terbaik dari swab itu, sehingga hari Senin kami semua guru-guru yang akan datang boleh siap mengajar anak-anak dari sekolah. Ini doa kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Miss Mimi. Nah, Miss Mimi ada pengumuman ya. Oke, langsung saja ya Miss. Silakan Miss Mimi. Oke, terima kasih Mr. Rivo, anak-anak dan juga papa mama orang tua yang ada di rumah. Miss Mimi akan memberikan pengumuman, tapi sebelum itu kita akan mengingat akan cinta Tuhan buat bangsa kita, bangsa Indonesia. Hari ini bangsa Indonesia merayakan Hari Kesaksian Pancasila ya, tanggal 1 Oktober ya. Kita nyanyi dulu ya sebelum Miss Mimi lanjut dengan pengumuman. Tunggu dulu. Nyanyi dulu. Hari ini Hari Kesaksian Pancasila ya. Kita nyanyi dulu. Boleh duduk saja dengan sikap yang tegak.
Semua siap? Dengan sikap tegak kita nyanyikan lagu ini ya. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila. Oke, kita akan dengar pengumuman. Hari ini hari kesaktian Pancasila. Kita bersyukur Tuhan sudah pimpin bangsa Indonesia ya. Papa, mama yang dampingi atau mungkin juga ada oma opa yang dampingi. Ibu Mimi akan menyampaikan tentang persiapan PTMT pembelajaran tatap muka terbatas yang akan dilakukan hari Senin ya. Nah, ini jadwalnya untuk pagi jam 8 sampai jam 9, 1 jam saja untuk anak-anak A1 dan B1. Kemudian jam 9 sampai jam 10 itu dari hari Senin sampai hari Kamis ya. B2, B3, dan B4. Kemudian jam 10 sampai jam 11 anak kelas A1 sama B1 yang sesi 2. Jadwalnya siapa-siapa yang ada di kelompok 1, siapa yang ada di kelompok 2. Bapak Ibu guru sudah mempersiapkannya. Mungkin ada yang sudah share di grup kelas, ada yang belum, nanti berikut pasti akan di-sharing. Kemudian jam 11.30 sampai 12.30 B2, B3, dan juga B4. Nah, khusus untuk kelas online itu kelas KB, A2, B5, dan B6. 1 minggu 1 kali saja datang ke sekolah di jam 1 sampai jam 2. Ya. Nah, kemudian ini jadwalnya Senin dan Kamis pelajaran bahasa sama seperti pembelajaran yang sudah dilakukan selama ini ya. Kemudian khusus hari Jumat online semuanya. Ibadah, olahraga, pelajaran Mandarin, kegiatan puncak tema itu diadakan secara online. Nah, ini ada yang anak-anak, papa mama juga perlu perhatikan. Pada waktu datang, anak membawa buku pelajaran sesuai jadwal. Hari Senin dan Kamis itu bahasa, bawa bukunya. Kemudian Inggris, Selasa dan Rabu. Bawa buku tulis yang punya di rumah kan sudah ada ya. Semua alat-alat tulis yang ada di rumah boleh dibawa, dimasukin dalam tas untuk dipakai belajar di sekolah. Kemudian anak-anak juga membawa masker selain masker yang dipakai. Tentu bukan masker kain atau bukan masker scuba, tapi masker medis. Nah, bawa juga cadangan ya, barangkali maskernya jatuh atau bagaimana. Jadi papa mama tolong masukkan itu di dalam tas anak-anak. Kemudian
bawa minum dari rumah, dan sebelum datang jangan lupa makan terlebih dahulu karena di sekolah tidak ada kegiatan makan. Cuma kalau minum itu cuma kalau anak-anak sudah haus sekali, nanti dibuka sedikit maskernya untuk bisa minum ya. Karena supaya menghindar kalau makan bisa ada buka-buka masker semua ya. Kemudian ini nanti ada sosialisasinya lewat lewat video. Ibu Mimi tidak akan membaca semuanya, nanti mungkin ini kita lihat lewat video saja ya. Semuanya sudah tercakup di dalam video. Nah, nanti untuk poster pelajaran tetap akan diberikan ya. Guru tetap membuat poster materi setiap hari yang dibagikan ke orang tua agar orang tua tahu apa yang dipelajari anak-anak setiap hari. Murid dari kelas onsite yang memilih untuk belajar online dilayani dengan memberi materi pelajaran dan tidak ada lagi Zoom meeting seperti biasa kalau yang kelas onsite. Nanti orang tua minta bantu untuk mengerjakan pekerjaan pelajaran anak, bantu anak-anak untuk belajar di rumah. Nanti akan diatur jadwal grup video call seminggu sekali buat kelas onsite yang masih memilih untuk online ya. Kita akan lihat videonya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal,
kita sudah melihat bagaimana protokol kesehatan yang harus diterapkan saat anak-anak akan pergi ke sekolah. Dan jangan lupa untuk membawa dan memakai masker. Nah, kita akan memakai masker 2 lapis. Yang pertama adalah masker sekali pakai, dan kemudian yang kedua adalah masker kain. Nah, anak-anak juga jangan lupa untuk membawa apa? Hand sanitizer masing-masing dan juga masker cadangan. Oke? Jangan lupa untuk terus makan makanan yang sehat, menjaga kesehatan supaya anak-anak bisa sehat saat akan datang ke sekolah. Nah, kenapa kita memakai masker 2 lapis? Supaya anak-anak bisa terhindar dari virus-virus yang ada. Terima kasih dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Ya, itu videonya. Jadi nanti anak-anak masuknya dari pintu yang di depan, keluarnya dari pintu samping. Tapi untuk kali ini Papa Mama tidak disediakan tempat untuk menunggu di bagian depan seperti yang lalu. Papa Mama atau pengantar nanti boleh tunggu di luar atau di rumah, langsung pulang rumah. Dan nanti kalau menjemput, tunjukkan kartu penjemputan yang akan diberikan oleh guru-guru nanti lewat WA group. Jadi tidak usah dicetak, lewat digital, bisa kasih tunjuk saja kartu penjemputannya. Jadi guru-guru sudah mempersiapkan kartu penjemputan secara digital, nanti di-share mungkin japri kepada orang tua masing-masing ya. Nah itu, kemudian hari ini kegiatan makan bersama kita tidak ada karena guru-guru akan segera ke sekolah untuk swab antigen persiapan untuk PTMT tanggal 4 Oktober. Jadwalnya guru-guru TK jam 11, karena itu untuk kegiatan makan bersama anak-anak boleh foto saja, mungkin kirim ke guru kelasnya ya. Dan tapi untuk anak kelas B5 dan B6 masih ada kegiatan Zoom untuk pelajaran menggambar. Setelah itu baru guru-gurunya akan pergi ke sekolah untuk swab antigen. Dan hari ini tadi Ibu Mimi sudah mendoakan ada 2 anak minggu ini ulang tahun. Bertepatan hari ini ada yang ulang tahun yaitu Siena tanggal 1 Oktober dan juga Asyera kemarin ya. Tadi Ibu Mimi sudah mendoakan. Itu pengumuman dari Ibu Mimi, Mr. Rico. Kalau ada papa mama yang mau bertanya nanti bisa ke guru kelas, dan tadi tanpa materi tadi bisa Bapak Ibu guru nanti kirim ke grup kelas masing-masing ya. Oke, terima kasih Mr. Rico Lause. Oke, Mimi Lause. Sheshe Sangti Tsufuni. Oke, selamat ulang tahun buat Shena dan Asyera. Oke. Nah, ini dia. Wah, sudah umur keberapa ini, Miss? Ke-5 ya? 6. Puji Tuhan ya, Tuhan Yesus memberkati Shena dan juga Asyera. Tuhan Yesus memberkati. Oke, anak-anak. Ada lagi satu. Ini dia. Asyera. Oke. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Dari kelas B2 tapi juga dari kami semua ya, guru-guru dan teman-teman dari KB sampai TKB. Tuhan Yesus memberkati Asyera. Oke. Nah, sekarang kita mau foto dulu ya. Kita mau berfoto dulu sebelum kita senam, kita foto dulu. Semua bilang cheese. 1, 2, cheese. Oke. Tunggu. Tahan cheese-nya. Nah, sekarang kita ganti katanya jadi buncis. Oke, semua
slide yang kedua kita ganti kata buncis. Nah, slide yang ketiga kita ganti katanya lagi. Kita ganti kata jadi macis. Nah, mana posenya? Macis. 1, 2, 3. Macis. Nah, slide yang terakhir. Slide yang terakhir. Nah, tetap dengan posenya kita berfoto, semuanya bilang apa lagi ya? Mr. Ivo habis kata ini. Saking banyaknya slide-nya, ada sampai 40 slide ini ya. Cookies. Karcis. Ya? Cookies. Ya, cookies. Oke, terima kasih. Nah, sekarang anak-anak sudah minum? Sudah ke toilet? Ayo, minum dulu, ke toilet dulu. Kalau yang sudah minum dan yang sudah ke toilet, sekarang kita mau pemanasan dulu ya. Kita mau pemanasan dulu karena kita mau senam, walaupun senamnya hanya sedikit karena kita cuma punya sedikit waktu. Nah, makanya ayo ikut Mr. Ivo. Nah, Mr. Ivo mau buat gerakan, anak-anak ikut gerakannya sambil menunggu teman-teman yang masih ke toilet dan yang masih minum. Oke, coba semuanya berdiri. Oke, dari kepalanya, kita mulai dari kepalanya. 1, 2, 3, miring. 1, 2, 3, miring sebelah. 1, 2, 3. Lihat ke kiri. 1, 2, 3. Lihat ke kanan. 1, 2, 3. Sekarang tangannya diangkat. 1, 2, 3 di samping. 1, 2, 3 di depan. 1, 2, 3. Sekarang di pinggang. 1, 2, 3. Pinggangnya diputar-putar. 1, 2, 3. Balas. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3 lagi. 1, 2, 3. Oke, sekarang masih ada yang di toilet? Oh, masih ada. Nah, kita masih pemanasan lagi. Coba sekarang jalan di tempat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lompat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah ada yang dari toilet, sudah ada yang dari dapur ambil minuman, sudah? Oke, nah sekarang Mr. Ivo sudah mulai ngos-ngosan. Oke, nah kita senam hari ini kita pakai senam apa ya? Senam yang tidak biasa. Wah, senamnya senam mau merek. Nah, orang mau merek suka memuji Tuhan. Kita juga semua suka memuji Tuhan. Nah, sambil kita memuji Tuhan, kita bersenam bersama ya. Nah, Mr. Ivo sudah ada videonya ini. Nah, ikuti videonya ya. Semua sudah siap? Sudah siap semua? Berdiri. Siap. 1, 2, 3, siap. Oke, kita senam mau mere. Buat gerakannya yang baik ya, direkam ini nanti mau diputarkan. Oke, siap. Suka memuji Tuhan, orang Maumere suka
do mi do kamu fa mi re. La 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 la. Aku mau nyanyi si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do mi do kamu fa mi re. La la la. Goyang semuanya. Putar ke kiri, raga nona putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan nih, raga nona putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Orang Momere suka memuji Tuhan, kami di sini suka memuji Tuhan. Orang Momere suka memuji Tuhan, kami di sini suka memuji Tuhan. Ku mau nyanyi si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do mi do kamu fa mi re. La 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 la. Ku mau nyanyi si la sol, mi fa sol, haleluya, amin. Puji Tuhan. Do mi do kamu fa mi re. La 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 la. Putar ke kiri, raga nona putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan nih, raga nona putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Putar ke kiri, raga nona putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri manis. Sekarang kanan nih, raga nona putarlah ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan dan ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan manis. Puji namanya, puji namanya. Oke. Iya. Wah, jangan dulu langsung duduk semua ya. Ayo regangkan badan dulu, pendinginan, tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Tiup. Terakhir, tarik nafas. Tiup. Oke. Tepuk tangan semua. Silakan duduk. Oke, demikianlah ibadah kita hari ini dan juga senam kita hari ini dan semua kegiatan hari ini ya. Nah, buat kelas B5 dan B6 ada kelas menggambar dan yang lain tidak ada kelas ya. Kalau di poster Mr. Ifu ada tulis meal time. Wah, tapi karena hari ini guru-guru mau di swab, mau dites kesehatannya ya, supaya semua guru-guru sehat nanti kalau hari Senin. Ya, jadi anak-anak silakan makan di rumah. Jangan lupa mami foto, cik 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 cik. Nah, terus diposting di grup kelas masing-masing di Facebook ya, di Facebook. Jangan di WA nanti penuh nanti handphonenya guru-guru. Dan jangan lupa habit soul activity hari ini di masing-masing kelas. Nah, ada yang mungkin menyiram bunga, ada yang menanam, ada yang membuat kopi, teh atau susu ya. Oke. Silakan dibuat di rumah, jangan lupa di
foto dan nanti diposting di Facebook. Oke, terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan, online dan offline. Satu lagi jangan lupa sekolah minggu ya, hari Minggu sekolah minggu. Kalau tidak ada sekolah minggu di anak-anak punya gereja, boleh ikut sekolah minggu online di Gereja Kristus Manado. Wah, boleh ya. Oke, terima kasih semua mama, papa, oma, opa, uncle, auntie. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah membantu